Kisah Nabi Idris merasakan mati dan hidup lagi. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Pada akhirnya, mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab, tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun, permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Sebab, segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Kisah lengkap Nabi Idris untuk mengajak manusia, khususnya keturunan Kabil agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.